Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Ramadan, NRP 09140042. Pada video kali ini saya akan melakukan tutorial dan panduan bagaimana cara untuk mengkoneksikan database dengan API dan cara melakukan CRUD database pada sebuah project Adonis JS, di mana video ini dibuat untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah praktikum komputer aplikasi. Nah, untuk bagian pertama yaitu bagaimana cara untuk mengkonekkan database dengan API. Jadi Adonis ini bekerja dengan pola programming MVC atau model, view, dan controller, di mana kita dalam membuat sebuah project Adonis akan membaginya menjadi 3 bagian sesuai dengan MVC tadi, yaitu model, view, dan controller. Nah, pada model ini merupakan bagian yang berhubungan dengan database. Nah, lalu bagaimana cara untuk membuat model pada database pada project Adonis kita? Maka kita bisa menuju ke model, lalu klik kanan, dan kita pilih new file. Namun kita ini harus menjalankan dulu server kita pada project Adonis kita. Nah, kita bisa menjalankan server kita dengan cara pergi ke terminal, lalu mengetikkan Adonis serve --dev. Oke, server kita sudah jalan dengan alamat IP seperti ini. Kita bisa mengeceknya dengan cara mengcopy saja, lalu pergi ke browser, kita paste sini. Nah, jadi ini halaman home untuk project saya kemarin. Lalu untuk membuat sebuah database, maka kita memerlukan bantuan dari sebuah aplikasi membuat database, di mana saya menggunakan MySQL Workbench. Lalu saja kita pergi ke aplikasinya. Nah, jadi ini halaman awal untuk MySQL Workbench. Langsung saja kita pergi ke file, lalu kita pilih new model. Nah, lalu maka akan muncul halaman seperti ini. Lalu kita bisa mengedit nama database kita. Saya beri nama InDB. Oke. Baik, lalu kita klik new diagram. Lalu kita pilih tulis new table. Nah, maka akan muncul tabel seperti ini. Lalu kita klik saja, maka akan muncul tampilan seperti ini. Baik, lalu kita bisa memberi nama pada tabel kita sesuai dengan tadi yang kita buat di Adonis, yaitu tes. Tapi di sini namanya harus jamak tes. Nah, lalu saya akan membuat kolom baru. Dimana setiap kita membuat tabel, kita harus mempunyai sebuah kolom, yaitu kolom ID. Dengan data type integer, lalu kita pilih pengaturannya dengan auto increment, dan di sini dimana auto increment ini berarti ID kita akan auto
tambah plus satu dan unseen ini berarti ID kita bernilai positif. Oke, lalu saya akan membuat kolom kedua. Eh, Baik, jadi kita sudah mempunyai dua kolom, yaitu kolom ID dengan data tipe integer atau angka, dan kolom name dengan data tipe varchar yang bisa berupa angka dan huruf dengan length panjang karakter 255. Lalu kita bisa save database ini dengan cara Ctrl S. Oke, jadi database kita sudah tersebar agar tidak hilang filenya. Oke, yang akan kita lakukan berikutnya adalah melakukan sinkronisasi database dengan MySQL atau server MySQL dengan cara mengklik di sini tab database, lalu synchronize model. Nah, untuk settingannya seperti ini. Jika belum ada, maka kita harus mengatur dan pastikan kita sudah menginstal dan mengkonfigurasi MySQL server kita. Lalu ini kita bisa next. Nah, kita masukkan password yang kita inputkan pada saat konfigurasi MySQL server. Nah, maka akan tampil seperti ini, lalu kita next. Nah, ini kita centang dan pastikan tidak ada database dengan nama SIMDB yang lain karena bisa ter-replace ya. Kita klik next. Nah, maka akan seperti ini, lalu kita klik next. Nah, maka jika tidak ada nama yang sama, maka akan muncul seperti ini, yang menandakan tidak ada database yang bernama sama dan ter-replace. Kita bisa next. Baik, jika sudah seperti ini, kita klik execute. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kita masukkan passwordnya lagi. Lalu kita tunggu saja. Oke, jika sudah seperti ini, maka kita klik close. Nah, maka database ini sudah sinkron dengan MySQL server ya. Akan melakukan record pada database. Saya menggunakan aplikasi yaitu dbFire. Saya sambungkan dulu ke localhost database-nya.
Di ini kita atur localhost port ininya 306. Terusnya kita beri nama tadi simdb, passwordnya kita isi seperti tadi. Finish. Nah, maka akan muncul simdb. Kita ada download driver. Kita tunggu saja, maka bisa connect. Ya, jadi bisa connect. Nah, ini tabel kita. Kita kasih nama simdb, lalu ada ini simdb, dan kita tadi membuat tabel dengan nama tes dengan kolom ID dan name. Oke, jadi ini kita jadi ini ya tabel kita pergi ke data, lalu kita isi, kita pergi ke data ya, lalu kita pilih di sini yang bawah ini tanda plus ini, kita klik lalu kita isi namanya di sini. Untuk nama yang pertama lalu kita klik lagi. Baik, seperti ini ya. Lalu karena ini auto increment, maka akan otomatis muncul angka 1 lalu tambah 1 tambah 1 begitu. Mungkin bisa saya Ctrl S. Nah, maka akan muncul ID 1 terus 2, jika saya tambahkan lagi maka akan 3, 4, 5, 6 seperti itu. Nah, untuk pengecekan database kita bisa mengedit berapa source code di Visual Studio ya pada project Adonis kita. Antara lain saya ini mengedit tampilan home. Nah, jadi seperti ini tampilan home-nya. Jika kita memasukkan root untuk back home, maka akan muncul title home dan tulisan selamat datang di website Fadil. Heading home dan selamat datang di website Fadil. Lalu pada database.js kita cocokkan karena tadi menggunakan MySQL, maka kita harus menggunakan MySQL, lalu localhost untuk portnya 3306, usernya root dan password yang kita gunakan, lalu database, nama databasenya tadi simdb. Lalu kita atur juga di environment, yaitu hostnya seperti ini, portnya, lalu DB connection MySQL untuk hostnya seperti ini, untuk port 3306, user root, passwordnya seperti ini, dan DB database-nya ini diganti sesuai nama database kita tadi. Nah, lalu kita menuju ke test controller, di mana ini nanti akan fungsi untuk menampilkan ini index request respond await test provider index request respond ini berfungsi untuk menampilkan
seluruh database. Nah, untuk routingnya /home alamat alamat IP server kita jalan di sini, lalu kita tambahi slash, maka akan tampil halaman home seperti ini. Nah, lalu untuk menampilkan semua data pada database, maka kita bisa tambahi dengan /test. Maka akan berfungsi test controller index. Maka test control index akan berfungsi untuk menampilkan semua data pada database. Langsung saja kita cek pada Postman. Nah, untuk halaman awal kita bisa menggunakan get, lalu kita ketikkan alamat IP server kita, lalu slash, kita send. Kita tunggu sending request, apakah berhasil. Ya, jadi seperti ini halaman awal pada website project Adobe yang sudah saya buat. Kita lihat. Nah, sama seperti codingan tadi pada Visual Studio Code. Home, selamat datang di website Fadil. Untuk previewnya seperti ini ya, home, selamat datang di website Fadil. Nah, lalu kita akan mengecek database kita apakah berfungsi tadi dengan cara routingnya /test. Nah, jadi seperti ini database yang telah saya buat. ID 1, name-nya Fadil 1, ID 2, name-nya Fadil 2. Ya, tadi sempat saya rubah lagi di behavior. Ya, jadi seperti ini record untuk database-nya ID 1, name Fadil 1, ID 2, name Fadil 2. Dan untuk localhost-nya 3306 dengan MySQL Server versi 5 ya. Nah, kita cek di Postman. Nah, ID 1, name Fadil 1, ID 2, name Fadil 2. Nah, pada bagian yang kedua yaitu saya akan melakukan root pada sebuah project Adonis JS dan data terhadap project Adonis JS yang memiliki database MySQL ya. Jadi untuk root sendiri terdiri dari create, update, delete. Di mana create itu untuk membuat atau memasukkan data ke database, read itu untuk membaca atau melihat sebuah data pada database, update yaitu untuk mengedit dan mengupdate data pada database, dan delete fungsi untuk menghapus sebuah data pada database. Nah, sebenarnya tadi kita sudah melakukan read ya, tapi menampilkan semuanya. Di indeks ini semuanya data akan tertampil. Nah, kita akan melakukan read, tapi sebentar. Ini di tes provider. Nah, di indeks kita tadi menampilkan semua data. Nah, sekarang kita akan menampilkan satu data, yang dimana data tersebut akan terselect, dimana kita menggunakan fungsi asynchronous show, let id request all, let respond await database table test, database kita tadi, select where id differs. Jadi kita acuannya di sini adalah id ya. Kita akan mengetikkan id, maka akan
ditampilkan data sesuai dengan ID yang kita input. Asynchronous show kita lihat di test controller, asynchronous show, await test provider show, ini tadi test provider. Nah, untuk strukturnya hampir mirip ya sama index ini, cuma diganti show. Di sini juga mirip, tapi ditambahi let ID request all, terus ini ditambahi select where ID first. Oke, untuk routingnya, test/show. Oke, kita langsung saja menuju ke Postman. Baik, kita ketik di sini /show. Nah, di sini kita masukkan ID yang ingin kita pilih. Di sini saya memilih ID 1. Lalu kita klik send. Dan kita lihat apa yang akan terjadi. Apakah bisa menampilkan data dengan ID 1 atau tidak. Nah, jadi karena kita memilih ID 1, maka akan ditampilkan ID 1 dengan data Fadil dengan name Fadil 1. Begini untuk JSON-nya, untuk previewnya. Nah, ini JSON-nya ID 1 name Fadil 1. Oke, kita coba lagi dengan ID 2. Kita send. Nah, maka yang tampilan ID 2 name Fadil 2. Karena tadi saya hanya menginput 2 data pada database, merecord 2 data pada database, maka apa yang terjadi jika kita menginput ID 3. Kita coba saja. Nah, maka tidak ada data yang akan ditampilkan karena ya tadi cuma terrecord 2 data di database. Nah, jadi seperti itu untuk fungsi read. Read di mana tadi kita milih kata show ya untuk fungsinya. Oke, kita kembali ke Visual Studio. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code, lalu kita menuju ke test controller. Nah, tadi kita sudah melakukan fungsi read, di mana kita menggunakan show. Lalu kita akan melakukan fungsi create, di mana kita ini menggunakan fungsi store, synchronous store, request response, let response, await, test provider, store, request response, return response. Nah, kita menuju ke test provider. Jadi store ini sama fungsinya seperti create ya, membuat data baru pada database dengan acuan ID dan nama. Asynchronous store, request response, let ID, name, request all, respond await, database, table test, data table kita tadi, insert, name ID, name. Oke, kita ya untuk routingnya kita lihat test/store. Oke, kita menuju ke Postman. Oke, tadi sempat terjadi error karena ada kesalahan code. Di sini akhirnya saya menggunakan acuan name. Lalu di sini ada await database table test insert name. Jadi kita akan menggunakan acuan name. Lalu kita menuju ke Postman.
Baik, kita coba name, lalu value-nya kita beri Fadil 3. Lalu kita send. Oh sorry, ini harusnya pakai. Oke, kita send. Oke, jadi berhasil ya. Data baru sudah masuk. Lalu kita coba cek dengan menampilkan semua data. Nah, tadi kita hanya punya dua data ya, ID1, name Fadil 1, lalu ID2, name Fadil 2, dan sekarang kita punya ID3 dengan name Fadil 3. Jadi kita sudah bisa memasukkan data baru atau create atau store pada database kita. Nah, lalu kita akan menuju fungsi selanjutnya, yaitu fungsi update atau fungsi edit. Nah, di sini pada test provider, pada test control dulu. Nah, synchronous update, request respond, let respond, await provider, update, request respond, return respond. Nah, pada test provider, synchronous update, request respond, let ID command name, request all, let respond, await database, table, test, where, ID, update, name. Jadi untuk fungsi update ini acuannya yaitu ID dan nama. Dan untuk routingnya kita lihat ini test/update. Oke, kita menuju ke Postman. Kita coba mengedit ID ketiga tadi, data baru tadi. Tes update. Kita coba ganti namanya jadi 4. Kita send. Nah, berhasil. Lalu kita coba cek dengan mengambilkan semua data. Oke, data ID1, name 1 tetap, ID2, name Fadil 2 tetap. Nah, pada ID3, name-nya Fadil menjadi Fadil 4. Padahal tadi sebelumnya yaitu Fadil 3, setelah di-update atau diedit menjadi Fadil 4, maka di sini juga akan berubah menjadi Fadil 4. Maka fungsi update atau edit sudah bisa dilakukan. Lalu kita akan melakukan fungsi yang terakhir yaitu fungsi delete. Pada test controller kita lihat asynchronous delete, request respond, let respond, await provider, delete, request respond, return respond. Nah, lalu kita lihat test provider, asynchronous delete, request respond, let ID. Nah, acuannya yaitu ID, request all, let respond, await, database ID, where ID delete. Jadi acuannya yaitu ID. Untuk routingnya kita cek test/delete. Oke, lalu kita kembali ke Postman. Lalu kita langsung saja menginput ID mana acuannya ya. Menginput acuan yaitu ID mana yang mau kita hapus. Kita ambil ID yang ketiga tadi, ID 3. Di database ada ID1, ID2, ID3. Nah, lalu kita akan memilih ID3 untuk dihapus.
Kita coba delete, lalu kita send. Nah, berhasil. Kita coba cek dengan mengambilkan semua data. Nah, ID 1, name file 1, ID 2, name file 3, file 2, dan ID 3 tidak ada, atau ID 3 sudah berhasil kita hapus. Nah, jadi seperti itu fungsi CRUD, create, read, update, delete. Jadi sudah bisa melakukan fungsi create atau store, fungsi read atau show, fungsi update atau edit, dan fungsi delete atau menghapus. Nah, jadi demikian video tutorial dari saya, di mana tadi mengandung tutorial yaitu yang pertama yaitu cara mensinkronkan database dengan model pada project Adonis kita, dan melakukan fungsi CRUD yaitu create, read, update, delete pada data di database kita tadi. Nah, video ini dibuat untuk penugasan dari mata kuliah Praktikum Komputer Aplikasi. Jadi sekian video dari saya. Apabila ada salah kata mohon maafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.